Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Wardatul Insani, mahasiswi program studi S1 PGSD Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi untuk memenuhi tugas perkuliahan saya pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Heri Setiawan, MPD. Di sini saya menggunakan aplikasi Zoom agar materi yang akan saya sampaikan bisa terlihat dengan jelas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu tipe-tipe belajar, yang kedua tentang prinsip pembelajaran, yang ketiga ada pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu tentang mengenai IPK dan tujuan pembelajaran. Baik, konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa, terdapat 3 tipe belajar, yaitu yang pertama ada belajar bahasa, yang kedua ada belajar melalui bahasa, dan yang ketiga yaitu ada belajar tentang bahasa. Belajar bahasa yaitu seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan bahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. Nah, yang kedua ada belajar melalui bahasa. Belajar melalui bahasa yaitu ketika seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu, seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Yang ketiga, yaitu ada belajar tentang bahasa. Belajar tentang bahasa, yaitu belajar bahasa Indonesia untuk siswa sekolah dasar, pada dasarnya bertujuan untuk mengasah dan membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi atau kemampuan menerapkan bahasa Indonesia dengan tepat untuk berbagai tujuan dan dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke prinsip pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Prinsip merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip pembelajaran bahasa Indonesia ini. Yang pertama yaitu dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu. Nah, pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajar aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa karena materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final. Pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu, baik itu suatu fenomena atau suatu fakta, lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang selanjutnya ada dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang dimaksud mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Semua materi pelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan.
Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama, menentukan karya siswa bersama-sama, serta menentukan karya utama pada tiap mata pelajaran bersama-sama. Yang ketiga yaitu ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Di sini, sekolah perlu meningkatkan daya guru dan siswa untuk memanfaatkan TIK tersebut. Jika guru belum memiliki kapasitas yang mumpuni, siswa dapat belajar dari siapapun. Dan yang keempat yaitu ada pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang siswa, latar belakang budaya siswa, cita-cita, latar belakang keluarga, cara mendapat pendidikan di rumah, cara pandang, cara belajar, cara berpikir, keyakinan siswa berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, pembelajaran harus melihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang potensial dan indah jika dikembangkan menjadi sesuatu yang memiliki unsur keragaman. Nah, materi kita selanjutnya yaitu tentang pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yaitu pendekatan kontekstual. Pembelajaran diarahkan di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Pembelajaran diarahkan untuk mengaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen, yaitu ada inquiry atau menentukan. Inquiry menyelidiki atau menemukan. Komponen ini menemukan merupakan kegiatan inti dari kegiatan yang diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa tidak dari hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya. Langkah-langkah kegiatan inquiry ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua mengamati atau melakukan observasi, yang ketiga yaitu menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lain. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan atau menyajikan hasilnya pada pihak lain. Yang kedua yaitu pemodelan atau modeling. Komponen pendekatan ini menyarankan bahwa pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang bisa ditiru oleh siswa. Model yang dimaksud bisa berupa pemberian contoh tentang misalnya cara mengoperasikan sesuatu, menunjukkan hasil karya, mempertonton suatu penampilan. Cara pembelajaran semacam ini akan lebih cepat dipahami oleh siswa daripada hanya bercerita atau memberikan penjelasan kepada siswa tanpa ditunjukkan modelnya atau contohnya. Yang terakhir ya, yang ketiga yaitu ada refleksi atau reflection. Reflection atau
refleksi, komponen yang merupakan bagian terpenting dari pembelajaran dengan pendekatan dalam perenungan kembali atas pengetahuan yang baru dipelajari dengan memikirkan apa yang baru saja dipelajari, menelaah dan merespon semua kejadian, aktivitas atau pengalaman yang terjadi dalam pembelajaran, bahkan memberikan masukan atau saran jika diperlukan. Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan guru dalam penerapan komponen refleksi adalah yang pertama, perenungan atas sesuatu pengetahuan yang baru diperoleh merupakan pengayaan atas pengetahuan sebelumnya. Yang kedua yaitu perenungan merupakan respon atas kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diperoleh. Yang ketiga yaitu perenungan bisa berupa penyampaian penilaian atau pengetahuan yang baru diterima, catatan singkat, diskusi dengan teman sejawat, atau unjuk kerja. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai IPK atau indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam perancangan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di SD. Yaitu mengenai LOTS dan HOTS. LOTS yang berarti keterampilan berpikir tingkat rendah, yaitu terdiri dari C1, C2, dan C3. Sedangkan HOTS yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang terdiri dari C4, C5, dan C6. Kemudian tujuan pembelajaran atau instructional objective adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, memiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Hal ini didasarkan berbagai pendapat tentang makna tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Nah, tujuan pembelajaran ini setidaknya mempunyai syarat, yaitu ABCD. ABCD yaitu A adalah audience, B adalah behavior, C adalah condition, D adalah degree. Audiens, dalam hal ini audiens atau peserta didik merupakan pihak peserta yang berperan sebagai subjek dan objek dalam pembelajaran. Contohnya yaitu peserta didik dapat. Dan behavior adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Penulisan behavior dapat dalam tujuan pembelajaran biasanya ditulis dalam bentuk kata kerja, misalnya menyusun, menyajikan, menyebutkan, menjelaskan, menyimak, dan lain sebagainya. Yang C yaitu condition adalah sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, dalam perumusannya, condition memuat aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya yaitu dengan membaca teks, dengan membaca buku, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada degree.
Degree adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Tingkatan ini bergantung pada bobot minimal dari materi yang disampaikan. Contohnya, dengan baik dan benar, dengan tepat, dengan percaya diri. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.